Kita ketemu lagi di listrik dinamis pada part berikutnya, yaitu kita membahas tentang rangkaian GGL. GGL bisa tersusun secara seri maupun tersusun secara paralel. Sama halnya dengan hambatan, saat GGL tersusun secara seri, berarti di sini dia tidak ada cabang. Anggap ini GGL 1, GGL 2. Ini kita rangkai secara seri. Maka nanti E serinya tinggal kita langsung menjumlahkan. E seri berarti akan samanya dengan E1 plus E2. Saat tersusun secara paralel berarti dia bercabang, kaki-kaki yang sejenis dihubungkan. Ini E1, ini E2. Maka E paralelnya berarti bisa kita lewat atas, bisa kita lewat bawah, atau akan sama dengan E1 atau samanya dengan E2. Itu E paralelnya. Nah, penerapan pada listrik dinamis yang paling penting yaitu sebenarnya pada hukum Kirchhoff-nya. Pada hukum 1 Kirchhoff itu dia membahas tentang arus. Dikatakan bahwa pada hukum 1 Kirchhoff arus yang masuk pada satu titik percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan. Misal, di sini saya mempunyai beberapa arus. Ini ada I1, ini ada I2, ini ada I3, ini ada I4, misalnya seperti itu. Nah, ini yang dikatakan sebagai titik percabangannya. Maka besarnya arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Di sini yang masuk pada titik percabangan itu ada I1, I3, dan I4. Yang keluar dari titik percabangan di sini ada I2. Maka besarnya I2 di situ akan sama halnya dengan I1 ditambah dengan I3 ditambah dengan I4, ya seperti itu. Nah, kemudian pada hukum 2 Kirchhoff. Pada hukum 2 Kirchhoff dia membahas hukum 2 Kirchhoff. Dia membahas tentang tegangan dan penurunan tegangan. Dikatakan pada hukum 2 Kirchhoff bahwa jumlah GGL dan penurunan tegangan pada suatu rangkaian yang tertutup adalah 0. Nih, kalau kita gambarkan misalnya ada sebuah hambatan dihubungkan dengan GGL. Kalau rangkaian ini merupakan sebuah rangkaian yang tertutup, ini GGL, ada hambatan dalamnya. Kemudian di sini akan ada arus yang mengalir sebesar I. Nah, kalau nanti GGL-nya lebih dari 1 atau hambatannya lebih dari 1, maka bisa dituliskan secara matematis dengan jumlah tegangan dan penurunan tegangan akan sama dengan 0. Penurunan tegangan bisa itu dengan R dalam, bisa dengan R luar. Nah, untuk menentukan tanda pada E dan I, kita sepakati E positif jika yang pertama ditemui pada lob adalah kaki positif, yaitu kaki yang panjang, dan akan berlaku sebaliknya. E berharga negatif jika yang pertama ditemui pada kaki lob adalah kaki negatifnya. I berharga positif jika searah dengan arah lob, dan I akan berharga negatif jika berlawanan arah dengan arah lob. Lob itu adalah rangkaian tertutup. Misalnya kalau pada ini kita nyatakan lobnya ini, arah lobnya. Gambarnya lob di tengah rangkaian, kalau I tepat di rangkaian, itu bedanya di situ. Nah, ini arah lobnya. Apakah arah lob harus seperti itu? Tidak. Arah lob tergantung kalian mau ditentukan kemana aja arahnya. Boleh searah dengan jarum jam, boleh berlawanan arah dengan jarum jam. Kebetulan ini saya nyatakan ini arah lobnya. Misalnya
Berarti kalau kita melihat dari arah lob ini, kaki yang pertama kali ditemui pada GGL di sini adalah kaki negatif. Maka harga GGL-nya di sini adalah negatif, min E. Kemudian kalau kita melihat arah arusnya, ini arah arusnya, ini arah lobnya. Oh, berarti dia searah. Ini arah arus, ini arah lob, searah. Karena dia searah, maka I-nya berharga positif, maka akan dapatkan plus I yang ada di sini, I selalu bergandengan dengan R, baik itu R luar maupun R dalam. Bergandengan dengan R luar, maka I kali R besar plus I kali R kecil, karena di sini ada R dalamnya di GGL itu akan sama dengan 0. Nah, caranya seperti itu.